Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Nur Hayati Siregar, perkenalkan saya Lumawati. Saya akan mempresentasikan tugas semester akhir mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan dengan kasus PT Pertamina Geothermal Energi pada tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik permasalahan lingkungan di Indonesia yang seringkali dikaitkan pada dampak buruk yang terjadi akibat keserahan manusia dalam berbisnis, sehingga permasalahan yang harusnya urgent namun mereka tutup mata. Salah satu contoh yaitu permasalahan pada perusahaan yang merusak ekosistem, di mana pada masa akan datang yang harusnya segera diselesaikan baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat sekitar harus dilalui. Di masa transisi inilah yang melahirkan energi menuju sumber daya yang terbaru yang menjadi ramah lingkungan dan sangat dibutuhkan pada PT Pertamina Geothermal Energy yang memegang peran penting strategis dalam peta jalan energi bersih nasional Indonesia. Mengapa topik ini sangat penting? Karena pada yang tertuang pada makalah yang saya buat, saat dunia usaha dihadapkan pada kritik tajam akibat dampak operasional terhadap ekosistem, Pertamina Geothermal muncul sebagai solusi strategis, sebagai jalan energi yang bersih nasional, dan di tengah urgensi transisi energi ramah lingkungan, Pertamina bukan sekedar mencari laba, tapi juga mencari motor penggerak energi terbarukan di Indonesia yang meminimalisir kerusakan lingkungan di masa depan. Pada pembahasan yang pertama, mempengaruhi aspek lingkungan atau environmental. Dalam laporan keberlanjutan Pertamina Geothermal pada tahun 2024, dikatakan telah mengadopsi beberapa pilar natur dalam operasionalnya yang terfokus pada seperti satu, mitigasi iklim, yang berhasil menghindari emisi gas rumah kaca sebesar 4 juta ton. Kemudian yang kedua, menjadi pelopor penjualan penjualan kredit karbon sebesar pertama, mitigasi iklim. Perusahaan berhasil menghindari emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 4 juta ton. Kemudian yang kedua, menjadi pelopor bursa karbon dengan penjualan kredit karbon sebesar 863.000 ton. Yang ketiga, dalam hal limbah, mereka menerapkan sistem zero liquid discharge, di mana air yang telah digunakan untuk produksi listrik diinjeksikan kembali ke dalam reservoir bumi. Yang keempat, biodiversitas, di mana melindungi 19 area konservasi yang mencakup 1.335 spesies. Kemudian, dalam aspek sosial, dalam laporannya, akuntansi berkelanjutan juga membahas pilar People and Socioeconomics PT Pertamina Geothermal dengan menitikberatkan pada salah satu program unggulannya, yakni Desa Digital Kamojang. Dari sisi internal, Pertamina Geothermal Energy ini sangat memperhatikan SDM dengan memberikan rata-rata 67 jam pelatihan per para pekerja, dan yang terpenting dalam pencapaiannya terdapat 5,5 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan fatal atau LTI. Kemudian dalam aspek ekonomi dalam aspek ekonomi dan inovasi. Dalam laporan finansialnya PT Pertamina Geothermal Energi memiliki pendapatan usaha stabil sebesar 390,531 US dollar dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi keuangan yang menentu. Dan
Strategi utamanya yakni 3G, yakni geothermal sebagai kapasitas terpasang, downstream pemanfaatan langsung, serta green product seperti hidrogen dan penghijauan. Inovasi yang dilakukan sebagai pengembangan lau-lau geopark di Lahendong yang memanfaatkan teknologi heat exchanger untuk pariwisata berkelanjutan. Kemudian ada aspek pencapaian dan penghargaan atau proper. Kembali PT Pertamina Geothermal Energy berhasil diakui secara nasional melalui penghargaan proper dan KLHK. Area Kamojang menjadi prestasi luar biasa dengan meraih proper emas untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, yang diikuti oleh Ulu Belu yang mendapatkan emas ketiga kalinya, kemudian area Lahendong dengan Karaha berhasil mempertahankan predikat hijau. Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals-nya ada 17 poin. Pada Sustainable Goals pada poin 1, poin 2 membahas dengan pemutusan rantai kemiskinan yang mendukung ketahanan pangan kelompok tani lokal dan area proteksi. Kemudian poin 3 dan 4 yang mengarah kepada akses kesehatan masyarakat atau Kamasetra dan beasiswa pendidikan. Kemudian juga telah mencapai pada poin 6 dan 7, yakni zero liquid discharge untuk air bersih dan produksi energi rendah emisi. Kemudian Sustainable Development Goals-nya juga pada poin 8 dan 9 dengan menggunakan TKDN hingga 70% dari inovasi teknologi Flow to Max. Pada poin Sustainable Development Goals ke-10 dan 17 melibatkan 92,79% pemasok lokal dan membangun kemitraan lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan inklusif, di mana pencapaiannya seperti pencapaiannya itu lingkungan terestrial dan laut dapat mengkonservasikan 1.335 spesies dan pencegahan pencemaran air permukaan. Kemudian dengan menerapkan good corporate governance untuk mencegah korupsi, kemudian juga mengkolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, universitas, dan masyarakat umum lainnya. Yang terakhir, pada kesimpulannya, pada laporan keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy 2024 ini menunjukkan bahwa perusahaan telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi. PT Pertamina Geothermal Energy juga menunjukkan bahwa dia berhasil dalam komitmennya untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, serta juga mengembangkan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Pada perusahaan ini juga telah meningkatkan kontribusi sosial untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar area operasional. Selain itu, PT Pertamina Energi telah meningkatkan kinerja ekonomi dengan mengembangkan proyek-proyek baru dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang sehat serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan ini mereka menunjukkan bahwa keberlanjutan atau sustainability dan profitabilitas bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan bisa berjalan beriringan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Data dalam presentasi ini bersumber pada sepenuhnya pada PT Pertamina Geothermal Energy pada tahun 2024, di Annual Report 2024 dan Sustainability Report 2024 Jakarta. Cukup presentasi yang bisa saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.